Hari ini adalah hari pertunangan Ji-hyun dan pacarnya yang bernama Min-ho. Mereka bertemu saat Ji-hyun tersesat di tengah hutan 2 tahun lalu dan mereka jatuh cinta. Min-ho bekerja di perusahaan ayah Ji-hyun dan menjadi kepercayaannya. Kemudian mereka dipanggil ke kantor lalu Presidir Shin memutuskan mempercepat pernikahan mereka. Mereka pun menyetujui keputusan ayahnya dan segera mempersiapkan acara pernikahan mereka. Namun sayangnya Ji-hyun mengalami kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh wanita yang hendak bundir. Setelah menyadari dirinya koma, Ji-hyun bertemu dengan pria misterius yang bisa melihatnya. Pria itu adalah schedule atau bisa disebut sebagai pengatur waktu bagi para manusia yang hidupnya akan berakhir. Schedule memberi tugas kepada Ji-hyun untuk mengumpulkan 3 tetes air mata dari orang-orang yang tulus dalam waktu 49 hari. Dia juga menunjuk wanita yang menjadi penyebab kecelakaan beruntun untuk dipinjami tubuhnya selama Ji-hyun menjalankan misinya. Song Ye-kyung merupakan gadis yang sangat ceria tapi dia menjadi pendiam setelah kematian pacarnya. Dia menjalani kehidupan dengan penuh kehampaan bahkan dia sudah tidak mempedulikan penampilannya sendiri selama bertahun-tahun. Di hari pertama menjalankan misi, Ji-hyun dibekali uang dan ponsel oleh schedule tapi setelahnya Ji-hyun harus mandiri dan mencari pendapatan sendiri selama meminjam tubuh manusia. Kemudian Ji-hyun pergi ke rumah sakit menggunakan taksi untuk menjenguk keluarganya yang sedang menangisi dirinya. Setelah itu, dia pergi ke restoran sahabatnya karena berharap bertemu dengan kedua sahabatnya di sana. Namun Ji-hyun malah menimbulkan masalah karena tidak bisa membayar pasta yang dia makan sehingga pemilik restoran membiarkannya pergi tanpa membayar. Ji-hyun kembali ke restoran karena tidak memiliki ongkos pulang sembari meminta pekerjaan pada Han Kang. Sementara itu, Han Kang terus memperhatikan gelagat Song Ye-kyung yang mirip dengan Ji-hyun sehingga dia menerimanya bekerja di restoran miliknya. Keesokan harinya, Ji-hyun datang dengan penampilan yang berbeda dari sebelumnya. Dia menemukan barang-barang milik Song Ye-kyung sebelum pergi ke restoran. Setelah beberapa hari bekerja, Ji-hyun banyak menimbulkan masalah kepada pelanggan restoran karena kemampuannya dalam melayani mereka sangatlah buruk. Kemudian Ji-hyun pergi ke hotel tempat Song Ye-kyung bekerja untuk meminta surat keterangan kerja agar bisa membuktikan keraguan Han Kang kepadanya. Namun Ji-hyun malah melihat pengkhianatan Min-ho dan sahabatnya yang melakukan pertemuan rahasia mereka di hotel itu. Seketika hati Ji-hyun sangat hancur melihat topeng kepalsuan keduanya. Namun di sisi lain Ji-hyun mengingat penyebab masalah yang membuatnya mengalami kecelakaan. Kemudian Ji-hyun meminta informasi perselingkuhan mereka kepada schedule tapi schedule enggan memberitahu Ji-hyun karena urusan manusia bukanlah urusannya. Ji-hyun pun kembali ke restoran dengan tatapan kosong lalu pingsan di hadapan Han Kang. Kemudian Han Kang membawa Ji-hyun ke ruangannya namun Ji-hyun pergi tanpa pamit saat Han Kang kembali menghampirinya. Setibanya di rumah, Ji-hyun segera keluar dari tubuh Song Ye-kyung lalu membuntuti Min-ho dan sahabatnya di apartemen. Di sana, Ji-hyun mengetahui rencana busuk mereka yang diam-diam ingin mengambil harta keluarganya. Setelah mengetahui pengkhianatan mereka, Ji-hyun melalaikan misinya dan terancam tidak bisa kembali ke dunia. Kemudian Ji-hyun kembali bekerja dan bertemu lagi dengan sahabatnya di restoran Han Kang. Mereka membicarakan kondisi orang tua Ji-hyun yang memburuk sejak putrinya terbaring koma sehingga Ji-hyun tak kuasa menangisi mereka. Namun, Ji-hyun mencoba menepis segala kesedihannya dengan mencari cara untuk mendapatkan stempel yang diincar oleh Min-ho dan sahabatnya. Dia menyelinap masuk ke dalam kamarnya tapi gagal karena Min-ho datang untuk mengambil barang-barang favorit Ji-hyun. Kemudian Ji-hyun kembali membuntuti In-jung dan Min-ho untuk mengetahui rencana-rencana mereka selanjutnya. Dia melihat In-jung menangis karena merasa bersalah atas kecelakaan yang dialaminya. In-jung mengajak Min-ho pergi ke luar negeri dan memulai hidup baru di sana. Namun Min-ho menolak ajakan In-jung dan tetap ingin melanjutkan rencana mereka yang selangkah lagi berhasil memiliki harta yang mereka inginkan. Setelah mengetahui percakapan mereka, Ji-hyun mengingat tempat dia menaruh stempel. Dia pergi ke rumah sakit untuk mengambil stempel yang ada di dalam kantong boneka kanguru. Namun Ji-hyun bertemu dengan Han Kang dan melihat Min-ho membawa pulang boneka kanguru yang sedang diincarnya. Sementara itu,
In Jung sedang menggeledah kamar Ji Hyun dan mengalihkan semua orang agar pergi dari rumah, namun tetap saja rencananya gagal. Kemudian Ji Hyun masuk ke kamarnya setelah berhasil mengaku sebagai teman putrinya di depan ibunya. Sementara itu, In Jung baru mengingat boneka kanguru milik Ji Hyun dan kembali ke rumahnya. Namun usahanya gagal lagi karena In Jung terlambat menemukan stempel yang sudah diambil oleh Ji Hyun. Sementara itu, Han Kang mengira Song Ye Kyung mengalami penyakit kronis setelah pertemuan mereka di rumah sakit pagi hari. Kemudian Han Kang memberikan gaji dan ongkos taksi atas kerja kerasnya di restoran, namun di sisi lain Ji Hyun merasa sedih karena tidak ada satupun orang yang bersedia menangis untuknya. Kemudian Skejul mencoba menghibur kesedihan Ji Hyun dengan mengubah penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki sebagai hadiah untuknya. Setelah itu, Ji Hyun menemani Song Ye Kyung di tempat kerjanya sampai pagi. Namun Song Ye Kyung bertemu dengan psikiater yang menanganinya sewaktu mengalami trauma di masa lalu. Ji Hyun pun menjadi bersemangat mencari air mata setelah mengetahui kisah sedih Song Ye Kyung karena dia ingin segera kembali ke dunia dan berkumpul bersama orang tuanya. Di perjalanan pulang, Ji Hyun dikejar oleh pemilik rumah untuk segera membayar sewa yang sudah jatuh tempo. Kemudian Ji Hyun segera keluar dari tubuh Song Ye Kyung sampai Song Ye Kyung merasa aneh dengan penampilannya yang telah berubah secara misterius. Keesokan harinya, Han Kang mendapati Song Ye Kyung sedang menghibur anak kecil yang sedang menangis di restorannya. Perilaku Song Ye Kyung membuat Han Kang teringat kepada Ji Hyun karena kepribadian mereka sungguh mirip. Song Ye Kyung mengalami gangguan pencernaan saat Ji Hyun pergi menemui Skejul. Kemudian Ji Hyun masuk ke dalam tubuh Song Ye Kyung untuk pergi ke rumah sakit. Dia bertemu dengan Min Ho di pinggir jalan dan dipaksa masuk ke dalam mobilnya. Namun Han Kang marah saat melihat mereka bersama sampai memecat Song Ye Kyung karena berpikir dia telah mengkhianati tunangannya. Kemudian Min Ho merekrut Song Ye Kyung bekerja di rumahnya karena dia merasa bersalah atas kejadian ini. Sementara itu, Song Ye Kyung benar-benar kehilangan pekerjaannya setelah seharian tidak masuk tanpa kabar sehingga hal ini berdampak kepada Ji Hyun karena tidak bisa meminjam tubuhnya. Kemudian Skejul menyamar menjadi manusia dan mencari pekerjaan shift malam untuk Song Ye Kyung agar Ji Hyun bisa meminjam tubuhnya kembali. Min Ho memberikan kesempatan pada Song Ye Kyung alias Ji Hyun untuk bekerja di rumahnya meskipun sudah telat 5 hari. Kemudian Ji Hyun mencari dokumen penting di seluruh sudut rumah, namun dia malah menemukan album foto Min Ho dan In Jung yang ternyata sudah menjalin cinta sejak lama. In Jung datang ke rumah Min Ho setelah janji makan malamnya dibatalkan oleh Min Ho. Dia sangat terkejut melihat Song Ye Kyung di rumah pacarnya sehingga In Jung memprovokasi Han Kang untuk datang ke rumah Min Ho supaya mengetahui keberadaan Song Ye Kyung. Namun Song Ye Kyung menolak ikut bersama Han Kang dan bersikeras untuk tetap bekerja dengan Min Ho. Sementara itu Presidir Shin menemui Direktur Kang dan Kepala Keuangan perusahaan tanpa sepengetahuan Min Ho. Min Ho sangat panik lalu mengajak calon mertuanya menjenguk Ji Hyun ke rumah sakit. Namun Presidir Shin terlihat sedang sakit sehingga Min Ho mencari tahu kondisi kesehatannya kepada dokter. Dokter pun memberitahu Min Ho jika calon mertuanya mengidap tumor otak namun enggan dioperasi sebelum putrinya terbangun dari koma. Han Kang mendapat kiriman makanan berisi sup rumput laut dari Song Ye Kyung di hari ulang tahunnya. Kemudian Han Kang menjemput Song Ye Kyung dari rumah Min Ho dan kembali memperkerjakannya di restoran. Min Ho dan Han Kang pun berdebat soal Song Ye Kyung di mana Min Ho berterus terang pada Han Kang bahwa dia sudah tidak berharap pada Ji Hyun yang sedang koma. Kemudian mereka menemui In Jung dan Suh Wo yang ingin merayakan ulang tahun Han Kang. Namun Song Ye Kyung datang mengembalikan termos In Jung sehingga menimbulkan kecurigaan bagi semua orang. Presidir Shin tiba-tiba berencana memberikan perusahaan kepada Min Ho sebagai penerus namun ditentang oleh istrinya. Kemudian Suh Wo memberitahu Han Kang soal surat wasiat itu sehingga membuat Ji Hyun terkejut saat mengetahuinya. Ji Hyun pun meminta solusi kepada Skejul supaya menghentikan niat ayahnya itu. Kemudian Ji Hyun mengirim surat kilat berisi koran kepada Presidir Shin untuk menggagalkan niatnya sampai menjatuhkan stempel. Namun Presidir Shin menghiraukan kejadian-kejadian aneh itu sehingga Skejul membantu Ji Hyun dengan cara menjatuhkan fotonya. Akibat masalah ini,
Skejul pun dihukum oleh seniornya karena mencampuri urusan manusia. Song Ye-kyung menemui psikiater saat Han Kang datang ke rumahnya. Dia menceritakan semua aktivitas yang tidak dia lakukan olehnya dan mengklaim dirinya sudah gila. Kemudian Song Ye-kyung melakukan pemeriksaan yang membuat memorinya muncul saat bersama kekasihnya. Setelah itu, Ji-hyun masuk ke dalam tubuh Song Ye-kyung lalu pergi ke rumah sakit sambil membawa roti kesukaan ayahnya. Namun dia melihat Min-ho sedang memberitahu ibunya kalau ayahnya sedang mengidap tumor otak. Kemudian ibu Ji-hyun memberitahu Suho dan In-jung supaya membantu membujuk suaminya agar melakukan operasi. Ji-hyun masih bersikeras mengambil dokumen penting dari berangkas sampai hampir ketahuan oleh Min-ho. Namun untungnya In-jung datang memarahi Min-ho karena merahasiakan penyakit Presidir Sin darinya. Ji-hyun merasa misinya dalam mencari air mata itu telah sia-sia karena tidak ada satupun orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dia menjadi putus asa dan mengakhiri semuanya dengan menulis surat kepada ayahnya tentang niat jahat Min-ho kepada mereka. Kemudian Ji-hyun pergi ke rumahnya lalu mendapati ayahnya menangis karena tidak ingin dioperasi sebelum Ji-hyun bangun dari koma. Sementara itu, Han Kang menemukan stempel yang disembunyikan oleh Ji-hyun di dalam pot bunga kala itu. Kemudian Han Kang menangisi Ji-hyun di rumah sakit dan mempercayai Ji-hyun selalu ada di sampingnya. Berkat tangisan Han Kang, Ji-hyun akhirnya mendapatkan air mata pertamanya. Namun, Ji-hyun mengira jika air mata pertamanya itu dari Suho karena Suho orang yang tulus dan setia kepadanya. Setelah melalui keanehan dari kepribadian Song Ye-kyung, Han Kang percaya pada omongan pamannya soal arwah yang sedang menyelesaikan misi selama 49 hari. Kemudian Han Kang mencoba memastikan dugaannya dengan cara memperhatikan Song Ye-kyung hingga pagi. Melihat kepribadian ganda dari malam hingga pagi membuat Han Kang senang karena selama ini Ji-hyun berada di sisinya. Keesokan harinya, Ji-hyun bersiap pergi ke Jinan untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh Min-ho. Di sisi lain, Han Kang ikut pergi ke Jinan untuk menemui bidara yang mengetahui misi 49 hari itu. Kemudian Han Kang melihat Song Ye-kyung seperti orang linglung setelah Ji-hyun keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba. Han Kang pun segera membawanya pergi jauh dari Min-ho karena dia mengerti atas situasi yang sedang terjadi. Kemudian Song Ye-kyung dan Han Kang teringat dengan kenangan masa lalu saat mereka sedang berada di pasar. Kemudian Song Ye-kyung pingsan lalu Ji-hyun memiliki kesempatan untuk masuk lagi ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Min-ho rela meninggalkan In-jung demi mencari Song Ye-kyung dan dia mengakui telah menyukai Song Ye-kyung sehingga In-jung semakin cemburu. Kemudian Min-ho menemui Han Kang untuk menanyakan kondisi Song Ye-kyung namun Han Kang menghajarnya karena telah mengkhianati Ji-hyun dengan menjalin hubungan cinta bersama In-jung. Ji-hyun pasrah jika misinya gagal karena dia lebih memprioritaskan menyelamatkan keluarganya dari Min-ho. Selain itu Ji-hyun juga mencari informasi tentang Song Ye-so yang membuat hidup Song Ye-kyung menjadi seperti ini. Kemudian Ji-hyun membawa album kelulusan kepada Skejul untuk menunjukkan foto yang mirip dengannya. Namun Skejul menyangkal semua itu karena dia sudah lupa dengan masa lalunya. Sementara itu, Han Kang menemukan kejanggalan soal dokumen tanah milik Ji-hyun yang telah dijual oleh Min-ho. Kemudian Han Kang meminta Min-ho untuk menghentikan rencana jahatnya kepada keluarga Ji-hyun. Namun Min-ho tak ingin menyerah karena dia ingin merubah nasibnya yang sangat menyedihkan di masa lalu. Kemudian Han Kang membujuk Presidir Sin agar melakukan operasi demi putrinya. Presidir Sin pun setuju dengan syarat jika operasinya tidak berhasil istrinya harus tetap menunggu putrinya bangun dari koma meskipun bertahun-tahun lamanya. Ji-hyun kehilangan surat penting yang berisi tentang pengungkapan identitasnya. Dia pergi ke rumah sakit untuk mencari surat itu namun surat itu ada di tangan Han Kang. Kemudian Ji-hyun menemui Skejul setelah identitasnya diketahui oleh sahabatnya. Namun masalah itu tidak berpengaruh karena Han Kang sudah mengetahui Ji-hyun sebelum surat itu. Min-ho melihat In-jung di depan rumahnya dengan badan gemetar memegang kertas yang dia temui di restoran Han Kang. Kemudian In-jung menunjukkan tulisan tangan Song Ye-kyung yang sangat mirip dengan tulisan tangan Ji-hyun kepada Min-ho.
Minho pun mencoba membuktikan kecurigaan Injung dengan membelikan sepatu baru untuk Song Ye Kyung. Kemudian Minho membandingkan sepatu lama Song Ye Kyung dengan manik-manik yang dia temukan di hotel kala itu. Minho menjadi semakin penasaran sehingga dia mengikuti Song Ye Kyung ke tempat kerjanya, namun Song Ye Kyung ketakutan saat melihat Minho. Kemudian Song Ye Kyung berkonsultasi kepada psikiaternya dan menceritakan masa kecilnya saat ditelantarkan oleh ibunya di stasiun kereta api. Dia bertemu dengan Song Ye So yang bernasib sama dan hidup bersama hingga bertahun-tahun di panti asuhan. Keesokan harinya, Ji Hyun pergi ke hotel tempat Song Ye Kyung bekerja. Kemudian Ji Hyun memperlihatkan foto Song Ye So dengan wanita lain sehingga sekejul mengingat peristiwa kematiannya. Injung menemui dukun untuk menemukan solusi bagi roh Ji Hyun yang meminjam tubuh Song Ye Kyung. Kemudian Minho membeli rumah yang disewa oleh Song Ye Kyung dengan harga 3 kali lipat agar Song Ye Kyung menjauh dari roh Ji Hyun. Han Kang pun mengejar Song Ye Kyung ke stasiun kereta api dan memohon agar membantu Ji Hyun menyelesaikan misinya. Kemudian Song Ye Kyung kembali ke rumah dan memutuskan untuk tetap membantu Ji Hyun setelah mengetahui dirinya menjadi penyebab kecelakaannya. Kemudian Ji Hyun memberitahu kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka dan meminta Song Ye Kyung bersabar untuk bertemu Song Ye So di waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Han Kang mendapati kabar kebangkrutan perusahaan keluarga Ji Hyun yang disebabkan oleh Minho. Dia meminta tolong kepada Song Ye Kyung untuk memberikan stempel Ji Hyun yang akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Minho pun kesal sampai menjebak Song Ye Kyung dengan membawa paranormal untuk mencari roh Ji Hyun di dalam tubuhnya. Namun Han Kang segera menjemputnya sehingga Song Ye Kyung selamat dari Minho. Kemudian Han Kang membawa Song Ye Kyung dan Ji Hyun pindah ke rumahnya demi keselamatan mereka. Keesokan harinya, Presidir Shin memecat Minho dari pekerjaannya sehingga melampiaskan amarahnya kepada Injung. Kemudian Injung pergi menjenguk Ji Hyun dan terjebak oleh Han Kang saat dirinya menyentuh alat oksigen. Minho pun menyuruh Injung untuk pergi ke luar negeri dengan memberikan kartu rekening berisi uang yang cukup banyak, namun ibu Ji Hyun menyaksikan pengkhianatan mereka kepada keluarganya. Sementara itu, Presidir Shin kalah dalam memenangkan tender yang membuat perusahaannya berada di ujung tanduk. Kemudian Han Kang pergi ke Amerika menemui ayahnya untuk menyelamatkan aset keluarga Ji Hyun. Namun Ji Hyun menjadi sedih karena Han Kang pergi tanpa pamit, apalagi terhitung sedikit sisa waktu yang dia miliki. Kemudian Ji Hyun merayakan ulang tahun pernikahan orang tuanya sebelum misinya berakhir. Dia membuat surat perpisahan dan memberikan hadiah berisi make-up kepada Song Ye Kyung. Namun Ji Hyun mendapat keajaiban di detik terakhir saat dia sudah memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Ji Hyun mendapat 2 tetes air mata sekaligus sehingga akhirnya dia bangun dari koma. Kemudian orang tua Ji Hyun memberitahu kabar baik ini kepada Han Kang dan sahabatnya meskipun ingatan Ji Hyun belum benar-benar pulih. Song Ye So mendapat izin untuk menampakkan dirinya di depan Song Ye Kyung setelah penantiannya selama 5 tahun. Dia menjelaskan kesalahpahaman soal wanita yang ada di foto itu dan mengajaknya ke tempat-tempat yang dia janjikan dulu. Kemudian Song Ye So mendekor rumah Song Ye Kyung dan mengucapkan salam perpisahan di pinggir laut. Dia meminta Song Ye Kyung untuk merelakan kepergiannya supaya dia bisa hidup tenang dan bahagia di alamnya. Di akhir cerita, Minho ditangkap oleh polisi atas kasus penyalahgunaan dana. Sementara itu, Song Ye Kyung menemui Ji Hyun ke rumah sakit. Ji Hyun bercerita bahwa dia mengingat semua yang dia lakukan selama 49 hari namun berpura-pura tak ingat karena hidupnya akan segera berakhir. Han Kang berhasil mempertemukan ibu Song Ye Kyung yang dianggap telah menelantarkannya. Dia adalah ibu Ji Hyun dan keduanya ternyata saudara kandung. Peristiwa ini menjadi pertemuan bagi dua insan yang telah terpisah selama bertahun-tahun dan air mata terakhir yang didapati Ji Hyun dari Suhwo dan Injung setelah Injung menyesali perbuatannya.